Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gisha Alsamia Zali dengan NIM 2023980023. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang hubungan FPSO dan Subsea Production System, di mana ini merupakan subproject 1 dan 2 pada proyek yang kami kerjakan, yakni pengembangan lapangan Bahtera. Nah, yang pertama itu SP1, yakni FPSO. FPSO itu merupakan kapal atau fasilitas terapung di offshore yang digunakan untuk memproses, menyimpan, dan menyalurkan minyak atau gas dari sumur di bawah laut. Nah, yang kedua itu SP2, yakni Subsea Production System atau semua peralatan yang berada di bawah laut. Dua-duanya itu saling bergantung. Nah, jadi pada video kali ini tuh kita akan bahas bagaimana hubungan dan ketergantungan antara keduanya. Nah, ini kurang lebih gambaran lapangan Bahtera. Nah, jadi di bawah sini tuh ada subsea well. Nah, subsea well itu adalah sumur yang dibor ke dalam formasi untuk mengambil minyak dan gas dari reservoir. Nah, tapi kita tuh nggak bisa langsung ngambil gitu aja. Jadi di sini ada peralatan yang namanya Christmas tree. Ini tuh semacam kepala sumur yang dipasang di seabed ini. Seabed itu dasar laut ya teman-teman. Tempat peralatan atau sistem subsea ini dipasang pada operasi migas offshore. Nah, fungsi Christmas tree itu sebagai katup utama untuk mengontrol aliran fluida yang keluar dari sumur. Di sini tuh ada valve yang dioperasikan dari jauh secara hidrolik dan elektrik dari atas kapal. Nah, bisa kita lihat di lapangan Bahtera ini ada 5 subsea wells. Yang perlu kita ketahui bahwa dari kelima sumur ini itu kita nggak langsung kirim fluida ke atas kapal. Mereka nyambung dulu ke satu titik pengumpul yang namanya manifold, atau di sini subsea manifold. Nah, bayangan manifold itu tuh kayak simpul pipa di bawah laut, di mana nanti semua aliran dari kelima sumur ini dikumpulin dulu ke dalam manifold, baru dari manifold ini kita kirim ke satu jalur utama lewat flow line dan riser. Nah, itu tadi untuk jalur minyaknya dari sumur ke manifold. Tapi bagaimana sih kita itu mengontrol Christmas tree dari atas? Jadi gimana tuh cara kita ngasih sinyal untuk buka valve dan tutup valve. Nah, dari kapal yang jaraknya itu kurang lebih 950 meter. Nah, jawabannya itu ada di sini nih. Nah, ini tuh merupakan umbilical atau semacam kabel bundel. Di dalamnya itu ada jalur hydraulic, elektrik, dan chemical injection sekaligus. Nah, semuanya itu kan ada di dalam satu kabel yang turun dari FPSO ke seabed ini. Biasanya tuh ini tuh disebut tali pusat sistem subsea karena emang fungsinya tuh kayak nyambungin otak di atas itu ke tangan yang di bawah. Jadi Nah, kemudian di ujung umbilical ini ada yang namanya umbilical termination assembly atau titik sambung umbilical ini ke subsea control system. Nah, dari sini tuh sinyal-sinyalnya tuh disebarkan ke masing-masing Christmas tree lewat jalur kontrol yang lebih kecil. Nah, sekarang kita ikutin perjalanan fluidanya dari manifold. Fluida, campuran minyak, gas, dan air mengalir lewat pipa yang namanya flow line. Flow line itu pipa horizontal yang tergeletak di dasar laut untuk menghubungkan manifold ke kaki riser ini. Nah, sedangkan riser itu pipa yang naik dari seabed ke permukaan. Jadi dari dasar laut ini ke FPSO. Pada proyek ini kita tuh menggunakan flexible riser. Kenapa? Flexible riser ini tuh artinya pipa yang fleksibel, yang bisa goyang mengikuti gerakan FPSO yang terapung di permukaan. Nah, kemudian riser ini kan nyambungnya ke FPSO bagian yang namanya turret. Turret itu semacam sumbu putar di ujung depan FPSO ini. Nah, karena FPSO itu terapung dan bisa berputar mengikuti arah angin dan arus laut, turret ini tuh jadi titik tetap di mana nggak bakal ikut keputar, sehingga riser dan mooring lines itu tetap tersambung dengan benar meski FPSO-nya itu nanti muter-muter. Sistem mooringnya sendiri itu kita pakai suction pile ancor, di mana tiang baja yang ditancapkan ke dasar laut dengan cara divakum. Nah, sekarang kita naik ke permukaan, yakni FPSO. FPSO sendiri yang sudah kita ketahui singkatannya itu Floating Production Storage dan Offloading, di mana kapal ini memiliki 3 fungsi sekaligus, yakni proses fluida, menyimpan minyak, serta offload ke tanker. Nah, ketika fluida itu masuk dari riser ke FPSO,
fluidanya itu bukan langsung minyak bersih, tapi masih campuran di antara minyak, gas, dan air. Jadi, kita harus proses dulu di topside kapal, dimana di bagian atas kapal ini, itu tempat semua modul proses itu dipasang. Nah, langkah pertama saat fluida masuk ke dalam FPSO itu kita bakal masukkan ke dalam production separator, di mana di sini tuh minyak, gas, dan air itu bakal dipisah. Gas yang dipisah kemudian bakal masuk ke dalam gas compression, di mana itu bakal dikompresi buat dipakai sebagai gas lift untuk membantu produksi sumur atau sebagai bahan bakar FPSO sendiri. Sisanya bisa diinjek kembali ke reservoir atau di flare. Selanjutnya, minyak yang udah dipisah perlu ditreatment lagi di electrostatic coalescer buat nurunin kadar air sampai sesuai dengan spesifikasi. Nah, setelah itu baru minyak bisa disimpan di cargo tank dalam hull kapal ini. Nah, selain minyak dan gas yang kita tangani, ada air produksi yang ikut keluar dari sumur itu yang harus kita tangani juga. Nah, jadi di sini tuh ada semacam produce water treatment yang supaya air yang dibuang ke laut itu sudah memenuhi standar lingkungan. FPSO ini tuh juga dilengkapi dengan distribute control system dan emergency shutdown system, di mana operasi itu dikontrol dari control room yang ada di dalam kapal, sehingga operator tuh bisa monitor tekanan, temperatur, hingga flow rate semua sumur itu di layar komputer saja. Nah, sekarang mungkin dapat kita rangkum hubungan dari subsea production system dan FPSO, di mana dapat kita tarik kesimpulan bahwa kedua sistem ini tidak bisa berdiri sendiri-sendiri karena saling bergantung, di mana subsea production system itu membutuhkan FPSO karena semua fluida yang dari sumur-sumur di bawah laut ini harus dikirim ke FPSO untuk diproses, karena subsea production system itu tidak memiliki fasilitas untuk processingnya sendiri. Sedangkan FPSO itu membutuhkan subsea production system karena tanpa sumur-sumur subsea, FPSO itu cuma kapal. Nah, ketika minyak udah melewati proses pemisahan dan lain-lain, kita udah simpan di dalam tank dalam hull kapal. Jadi sekarang pertanyaannya tuh gimana cara kita kirim minyak tersebut ke darat? Kan nggak ada pipa atau apapun yang dihubungkan ke darat. Nah, jawabannya tuh ada di sini. Jadi ini tuh merupakan shuttle tanker. Nah, jadi secara berkala shuttle tanker ini tuh bakal datang tergantung laju produksi dan kapasitas storage pada FPSO itu tersebut. Nah, jadi nanti proses offloadingnya tuh lewat floating hose dan offloading buoy yang ada di belakang FPSO. Jadi, ketika tanker ini merapat ketika tanker merapat itu bakal disambungin dan minyak itu bakal dipompa dari FPSO itu ke tanker. Setelah tanker penuh, dia bakal berlayar ke terminal di darat, kemudian minyak bakal diturunkan dan siklus produksi bakal berjalan seperti itu. Nah, mungkin seperti itu alur dasar produksi migas offshore di lapangan Bahtera serta sistem subsea dan FPSO yang bekerja saling terhubung. Nah, mungkin itu saja dari saya. Jika ada kesalahan dalam penjelasan, mohon bisa bantu koreksi pada kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa kembali.